Ita bisa nikah wala sabatama para cita sabata sobi gajanti tante san manggalukananti sasamuripun nilaken kathah kebajikan tiyang ingkang kados mawten boten saged dipun kalahaken teng pundi kemawon piyambakipun tansah pikantuk kabegjan menika minangka berkah ingkang utama. Ingkang minulya Bante Jayatano minangka sesepuh Lanuki Ketua Wihara Biara Sasana Paramita Lanuki Bante Kematiru ingkang dimakan Bante Jayaseno Samira Rama-Ramani Bapak Ibu Kantor Kadang Dhamma Pakumaten datang Samudha Namo Buddhaya. Ing siang menika menawa satunggaling kabagyan tumrap kita sedaya amargi kita saged tempal sesarengan mriki kanthi swasana ingkang remen ingkang adem lan ugi kanthi swasana dhamma mau kanthi kematiru sampun saja menawi dinten menika siang menika kita badhe nindakaken pesta kebajikan amargi ingkang dateng teng mriki kang rawuh mriki menika boten namung umat Buddha saking Temanggung ing ugi saking kathah kutha sanesipun kita saking Resani wonten saking Jakarta lajeng saking Surabaya saking Bekasi ugi saking Bali saking Bali wonten lan saking kathah kutha sanesipun nimau enjing wonten umat saking Jakarta komplain mengeluhkan sudah beberapa hari di Jawa Tengah mengikuti akina, tapi semua Bante berdhamma di sana menggunakan bahasa Jawa, tidak paham. Maka dari itu karena di sini juga banyak umat yang datang dari berbagai kota dan juga tentunya nanti Bante Jayatano tetap hadir. Sudah banyak yang datang ke Rejosari ini Bante ini masih berdamai di sana dengan bahasa Jawa. Jadi hari ini saya akan menggunakan bahasa internasional. Malah apa? Nggak ada yang paham sama sekali, tapi biasa saja. Sehingga menggunakan bahasa Indonesia supaya kita semua paham apa yang akan disampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, memang hari Akina adalah hari yang sangat kita tunggu sebagai umat Buddha. Dan tidak hanya umat Buddha yang ada di Indonesia, tetapi juga umat Buddha yang ada di seluruh negara Buddhis atau negara yang memang banyak umat Buddhanya, termasuk yang saya ketahui seperti Sri Lanka, Taiwan, dan juga Myanmar. Memang Akina ini menjadi hal yang paling ditunggu dibandingkan dengan yang lainnya seperti Waisak, Asada, Maha Puja. Akina itu paling ditunggu. Mengapa? Tadi kalau disampaikan oleh Bante Matiru di bawah, ketika Bapak Ibu berdana makanan
untuk kami anggota Sangga bahwasanya memang di hari Kartina adalah hari yang mana umat Buddha melakukan pesta kebajikan. Di hari Kartina inilah umat Buddha datang dari berbagai tempat untuk melakukan kebajikan. Bahkan di Indonesia sendiri saya melihat sendiri, seperti sekarang juga kita bisa melihat, ternyata yang datang ke tempat ini datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai kota. Tidak hanya Temanggung, tadi saya sampaikan ada yang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Pekalongan, dari Bali, dari Tangerang, bahkan sampai mengundang 3 penyanyi kita yang luar biasa. Itu karena memang hari ini adalah hari di mana umat Buddha melakukan pesta kebajikan. Dan memang kalau kita perhatikan berbeda dengan Waisak, Asada ataupun Maha Puja. Kartina sendiri, kata Kartina itu sebenarnya bukan mengacu kepada nama bulan. Kalau Waisak itu adalah nama bulan. Seperti kita punya bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, ada juga di India pada zaman dahulu disebut bulan Vesakha atau kita kenal Waisak. Karena di bulan inilah terjadi peristiwa-peristiwa yang agung yang berhubungan dengan Sang Buddha. Maka disinilah kemudian dijadikan sebagai bulan suci, hari suci Waisak, karena terjadi di bulan Waisak. Nah, demikian pula bulan Asada itu juga memang nama bulan, karena ada peristiwa yang agung yang tidak lain adalah Sang Buddha pertama kali membabarkan dhamma di bulan Asada, maka dikenal sebagai hari raya Asada atau peringatan Asada. Demikian pula adalah Magha Puja. Itu juga karena ada peristiwa yang terjadi di bulan Magha. Maka kemudian dikenal sebagai Magha Puja, yang mana ada 1250 siswa Sang Buddha yang berkumpul tanpa diundang di sebuah vihara bernama Viriwara. Ini juga belum dengar. Dan itu memang adalah nama bulan. Karena itu digunakan untuk memperingati maka Waisak, Asada, dan Magha biasanya juga disebut sebagai peringatan Waisak, Asada, dan juga Magha Puja. Namun Kartina berbeda. Dalam Kartina ini bukan sebagai peringatan. Kartina adalah masa Kartina, apalagi Sanggadana adalah perayaan. Kartina sendiri bukan nama bulan. Pada awalnya Kartina itu sebenarnya artinya bingkai. Pada zaman Sang Buddha, bingkai yang digunakan oleh para biku ketika menjahit jubah. Jadi ada ceritanya. Awal mula kenapa setiap sehabis masa puasa para biku diperkenankan untuk membuat jubah, untuk mengumpulkan jubah. Yang memang pada waktu itu ada sekelompok para biku yang suatu saat ingin berpuasa dengan Sang Buddha di kota Sawati, di salah satu wihara yang bernama Anantapindika yang sangat terkenal. Tetapi kemudian ketika mereka datang ke tempat di mana Sang Buddha berada, belum sampai di Sawati sudah harus memasuki masa itu musim hujan. Nah, sehingga kalau tidak mau di tengah perjalanan yang ada di situ ada di kota yang namanya Saketa, mereka kemudian berdiam di sana, masuk puasa di kota Saketa. Dan para biku ini yang terdiri dari 30 biku adalah para biku yang memang tinggal di hutan, yang mereka juga
para biku yang mengenakan jubah terbuat dari kain bekas, disebut pangsugulan. Dan mereka sebenarnya merasa kehilangan sekali, sementara sebenarnya antara Sakita dengan Sarwati itu tidak jauh, tapi mereka tidak bisa bersama-sama dengan Sang Buddha. Maka sehabis 3 bulan berlalu, para biku ini kemudian segera mendatangi Sang Buddha di daerah Sarwati. Yang kita tahu sebenarnya India musim hujan itu terdiri dari 4 bulan. Jadi 3 bulan pertama digunakan untuk berdiam diri, 1 bulan digunakan untuk akhirnya seperti sekarang untuk mengumpulkan jubah. Nah, mereka begitu habis masa-masa langsung melakukan perjalanan ke kota Sarwati. Dan pada waktu itu masih musim hujan. Jadi mereka terkena harus melewati rawa-rawa, terkena hujan dan sebagainya. Jubah mereka sesampainya di tempat Sang Buddha itu hancur. Jadi compang-camping, apalagi jubah yang memang dibuat dari kain bekas. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha memberikan izin bahwa sehabis masa puasa para biku diperbolehkan untuk membuat jubah, untuk merentangkan kakina bingkai yang digunakan untuk membuat jubah ketika menjahit. Jadi awal mulanya adalah persembahan jubah dan kakina adalah bingkai. Tapi kemudian lama-kelamaan kakina juga mengacu pada jubah itu sendiri yang memang khusus diberikan ketika para biku menghabiskan masa puasa. Namun kemudian seiring dengan waktu yang dipersembahkan oleh umat itu tidak hanya jubah, tetapi juga banyak kebutuhan yang memang dibutuhkan, diperlukan oleh para biku juga menjadi objek yang dipersembahkan umat kepada para biku. Tidak hanya jubah, berbagai macam. Sampai sekarang tidak hanya di Indonesia, di negara juga persis sama. Nah, memang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berdana merupakan salah satu kebajikan yang sangat dianjurkan oleh Tuhan kita Sang Buddha. Apalagi kita umat Buddha, oleh Sang Buddha, kita selalu ditekankan bahwasanya pemahaman dhamma itu tidak cukup. Ketika pemahaman dhamma itu hanya digunakan sebagai teori saja, sebagai pengetahuan saja, tanpa dipraktikkan, maka itu tidak akan memberikan manfaat yang besar. Barangkali ada manfaatnya, tetapi kemudian karena tidak dipraktikkan, itu tidak memberikan manfaat. Maka ketika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan kami yakin umat Buddha di Indonesia sekarang sudah banyak memiliki pemahaman dhamma, maka yang harus kemudian dilanjutkan adalah mempraktikkannya. Dan Sang Buddha dalam banyak kesempatannya selalu menekankan pada kita untuk mempraktikkan pemahaman dhamma yang telah dimiliki. Kalau seseorang hanya paham dhamma, berteori dhamma, tidak pakai dhamma, itu diibaratkan seperti seorang penggembala. Seorang penggembala yang menghitung banyak sapi, ribuan sapi, tetapi ternyata bukan sapi miliknya sendiri, milik bosnya. Atau seperti garpu atau sendok yang walaupun setiap hari bersentuhan dengan makanan, bersentuhan dengan sup, bersentuhan dengan nasi, tetapi tidak pernah bisa mencicipi rasa makanan. Percuma ketika hanya teori tanpa kemudian dipraktikkan. Maka Sang Buddha pernah suatu kali memberikan sebuah perumpamaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian barangkali suatu saat bisa membaca salah satu kitab bernama Anggutta Nikaya Catur Kanipata. Ada 4 perumpamaan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman apa yang mesti kita lakukan
sebagai umat Buddha agar benar-benar mengikuti apa yang menjadi nasihat perjalanan beraktivitas Sang Buddha. Perumpamaan yang pertama itu adalah ada seekor tikus. Jadi kalau nanti saya mengatakan bahwa ternyata tikus ini adalah kita, Anda jangan marah, karena ini disampaikan oleh Sang Buddha. Ada seekor tikus yang pertama, yang mana ia tidak pernah membuat sarang, tidak pernah menggali lubang, dan juga tidak pernah menempati lubang, tidak pernah menempati sarang. Jadi ada tikus, tidak pernah bikin sarang, tidak pernah menggali lubang, dan juga tidak bertempat di tempat atau di lubang atau di sarang tersebut. Ini yang pertama. Nanti kita bisa berpikir kita termasuk tikus yang mana. Yang kedua, ada tikus yang ia menggali lubang, membuat sarang, tetapi tidak menempati sarang, tidak tinggal, tidak hidup di sarang tersebut. Ini tikus jenis kedua. Nah, tikus jenis ketiga adalah ada tikus yang dia tidak pernah membuat lubang, tetapi dia tinggal di lubang. Ini yang ketiga. Bisa apa ya? Mudah. Yang keempat adalah ada tikus yang dia membuat lubang, menggali lubang, membuat sarang, dan dia itu juga tinggal di sarang tersebut, di lubang tersebut. Ini ada 4 perumpamaan yang sebenarnya adalah untuk kita. Kita itu dikatakan sebagai tikus-tikus, tikus besar. Nah, perumpamaan yang pertama, ada tikus yang tidak pernah membuat lubang dan juga tidak tinggal di lubang. Itu adalah perumpamaan yang mengacu kepada ada orang-orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah merenungkan agama, tidak pernah mencari tahu agama, tidak pernah mendengarkan agama, dan ia pun juga tidak pernah mempraktikkan agama. Jadi seperti tikus, tidak pernah bikin rumah dan juga tidak tinggal di rumah. Ada orang-orang yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah menggali agama, dan juga tidak mempraktikkan agama. Kira-kira orang begini ada atau tidak? Sedikit atau banyak? Lumayan ya. Ya, kalau kita perhatikan banyak ya. Apalagi kalau kita melihat umat Buddha dulunya kan sangat sedikit. Sedikit kan? Dan ternyata tidak semua umat Buddha juga punya kesempatan untuk mempelajari agama. Ya kan, apalagi agama-agama yang dalam, seperti apa itu 4 kebenaran mulia, Patija Samuppada atau Vipassana. Kalau saya bertanya apa itu Pak Hansan, itu nggak ada yang tahu. Ya kan? Jadi tidak semua orang memang punya kesempatan untuk mempelajari agama. Dan karena tidak punya kesempatan mempelajari agama, maka sulit juga untuk mempraktikkan agama atau hidup sesuai dengan agama. Dan itu adalah tikus jenis pertama. Nah, yang kedua, ada tikus yang dia sebenarnya menggali lubang, membuat sarang, tetapi tidak pernah tinggal di lubang tersebut, tidak pernah hidup di sarang yang dia gali. Itu ada seperti orang-orang yang sebenarnya paham banyak tentang ajaran Buddha. Ada orang-orang yang suka mendengarkan agama, suka merenungkan agama, bahkan suka berdebat berkenaan dengan agama.
Oh banyak orang demikian, memiliki banyak pengetahuan tentang drama. Oh ahli drama, tahu dalam ahli drama cita itu terdiri dari 89 cita, satu persatu bisa dihafal semua. Oh ada 52 cita-cita dihafal semua. Ini cita-cita yang masuk ke dalam lubang mula cita, masuk dalam dosa mula cita, hafal. Korelasinya cita-cita dengan hukum karma, hafal. Tetapi kemudian tidak dipraktikkan. Hidup tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami. Nah orang demikian itu seperti anak tikus yang menggali lubangnya dalam-dalam, tetapi tidak pernah tinggal di lubang tersebut. Orang-orang yang banyak belajar agama, mengetahui banyak agama, tetapi tidak mempraktikkan agama. Yang tadi juga telah disampaikan, orang demikian seperti sendok ataupun garpu, bersentuhan dengan makanan, tetapi tidak pernah bisa merasakan rasa makanan. Atau seperti penggembala yang sebenarnya punya banyak sapi, dihitung tetapi sebenarnya bukan sapinya sendiri. Dan bahkan saya menyampaikan orang yang belajar banyak agama, apalagi digunakan untuk berdebat, untuk mengkritisi yang lain, untuk merendahkan yang lain, itu dibahagikan seperti seseorang yang ingin menangkap ular berbisa, tetapi kemudian dipegang ekor atau badannya. Apa yang terjadi? Akan berbalik. Ular tersebut akan berbalik menggigit orang tersebut. Akibatnya kerugian yang dia peroleh, sakit bahkan kematian. Dan orang-orang yang hanya belajar dan belajar tapi tidak mempraktikkan apa yang digunakan untuk mencari kesalahan orang lain, untuk mengkritik kesalahan orang lain, untuk merendahkan orang lain, menyombongkan diri sendiri, itu bukan mendapatkan manfaat, tetapi justru mendapatkan kerugian. Dan itu bisa terjadi, maka harus hati-hati. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga tadi adalah ada tikus yang dia tidak menggali lubang, tetapi hidup di lubang. Ada tidak tikus demikian? Memang pernah lihat? Pasti ada kan? Barangkali yang itu ada lubang digali oleh tikus lainnya, bisa demikian. Nah seperti itu adalah ada orang-orang yang sebenarnya tidak banyak belajar agama. Kalaupun seandainya punya pemahaman agama, itu tidak sampai yang dalam-dalam. Tapi kemudian orang tersebut berusaha untuk mempraktikkan, walaupun sedikit yang dia miliki tidak digali secara dalam, tidak dianalisa secara dalam, tetapi dia berusaha mempraktikkan. Nah ini seperti tikus yang tidak menggali lubang, tetapi hidup di lubang, hidup di sarang. Nah kalau kita walaupun punya pemahaman yang tidak banyak, yang sedikit berkenaan dengan agama, tapi kalau kita upayakan untuk dipraktikkan, sebenarnya ini lebih bermanfaat ketimbang walaupun banyak pemahaman agama tapi tidak pernah dipraktikkan. Mempraktikkan walaupun sedikit ini lebih bermanfaat. Yang kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa pada zaman dahulu, pada zaman Sang Buddha, walaupun seseorang itu memiliki pemahaman sedikit, ketika dipraktikkan dengan benar, bahkan orang demikian bisa mencapai kesucian. Satu contoh adalah ada seorang biku pada zaman Sang Buddha. Biku ini awalnya ingin lepas jubah gara-gara tidak hafal 227 peraturan kebikuan. Saya nggak tahu hafal ya tadinya. Tidak hafal. Nah itu tersebut kemudian
mau masuk bahwa satu percuma. Saya jadi itu nggak hafal peraturan kehidupan kelas 27. Kemudian dipanggil oleh Sang Buddha dan Sang Buddha memberikan nasihat. Sudah kalau begitu, bisa nggak kamu lakukan begini? Apapun bentuk pikiran yang disertai kesalahan, lenyapkan itu. Bisa nggak? Oh, kalau bisa nanti. Apapun bentuk pikiran yang disertai kebencian, lenyapkan itu. Bisa nggak? Lenyapkan. Oh, bisa nanti. Apapun bentuk pikiran yang munculkan kebodohan, lenyapkan itu. Bisa tidak? Melakukan itu. Oh, bisa nanti. Sudah. Kalau kamu bisa melakukan demikian 3 ini saja, itu sudah lebih dari apa yang harus dilakukan sebagai manusia. Dan ternyata pelatih ini betul-betul berusaha intensif melihat batinnya sendiri tanpa walaupun tidak bisa menghafal peraturan kehidupan. Praktek hanya 3 ini hanya mencapai kesucian. Sedikit sekali. Apalagi Bapak Ibu saudara sekali tentunya sudah banyak pemahaman tentang ajaran Buddha. Satu saya saja misalnya yang sering Pak Buddha itu betul yang sudah hafal Sabbapa Pasa Akarana, hafal ya? Kusalasu Pasampada Sacita Payo Dapana Etam Buddha Sasana. Ini saja. Kalau Bapak Ibu hafal ini, mempraktikkan ini, wah ini sudah lebih dari cukup. Sabbapa Pasakana, tidak melakukan kejahatan, apapun kejahatan. Itu sudah luar biasa sekali ya. Apapun yang diketahui sebagai kejahatan tidak dilakukan. Kusalasu Pasampada, selalu melakukan kebajikan. Wah sudah cukup sekali. Sacita Pariodapana, senantiasa membersihkan batin dari kotorannya. Itu saja, kalau betul-betul dipraktikkan pemahaman ini saja, itu sudah sangat-sangat cukup. Tidak yang dalam-dalam, walaupun tentunya memahami pemahaman dhamma yang lebih dalam itu tentunya sangat dianjurkan. Jadi bukan berarti saya mengatakan ini cukup kemudian menjadi lemah, menjadi tidak mau belajar. Ya tidak demikian. Tetapi kemudian ketika dibandingkan dengan yang pertama dan kedua, yang ketiga ini jauh lebih bermanfaat. Nah, ini perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang keempat adalah ada tikus yang menggali lubang dan yang pun juga tinggal di lubang tersebut. Ada perumpamaan yang mengacu pada ada orang-orang yang memang belajar dhamma, berusaha memahami dhamma sebanyak-banyaknya, menggali dhamma sebanyak-banyaknya, suka mendengarkan dhamma di sana, dan ia pun juga mempraktikkan dhamma tersebut. Nah, ini memang adalah yang terbaik. Belajar dhamma semaksimal mungkin, sedalam mungkin, seluas mungkin, dan juga mempraktikkannya. Ini seperti tikus yang menggali lubang dan juga hidup di lubang tersebut. Namun sekarang pertanyaannya, kira-kira kita termasuk tikus yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mungkin. Ada yang keempat? Oh, saya yakin kalau tak Buddha di Indonesia tak beli japa, beli kantoran, beli nasi di mana-mana, yang teman pun juga, wah itu pasti termasuk tikus yang ke sendiri. Ya ini kata Sang Buddha ya, jadi bukan saya bahwa kita itu seperti tikus. Kalau saya mengatakan seperti tikus, berarti kita bukan tikus. Ya kan, kalau saya mengatakan Anda seperti manusia, berarti bukan manusia. Mending dikatakan seperti tikus, artinya masih sebagai manusia. Kan seperti. Nah tentunya umat Buddha sekarang di Indonesia memiliki banyak pemahaman tentang dhamma. Tinggal bagaimana mempraktikkan dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang
memberikan buah, memberikan kebahagiaan, memberikan keberkahan kalau itu dipraktikkan. Apalagi kita juga paham, kita percaya, kita yakin bahwasanya kita mendapatkan kebahagiaan ataupun penderitaan itu dari perbuatan kita masing-masing. Kita yakin dengan hukum karma bahwasanya yang baik memberikan kebahagiaan, yang buruk memberikan penderitaan. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke sini, karena juga punya keyakinan bahwasanya untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberuntungan hanya dengan cara berbuat kebajikan. Maka tadi telah dibacakan dalam Niti Kanda Sutta bahwa ternyata apapun kebahagiaan, dari yang paling dasarnya, dari yang paling duniawi, seperti paras yang cantik, suara yang merdu, perawatan yang elok, kekuasaan, pengikut, sampai kebahagiaan yang sifatnya spiritual, mencapai kesucian arahanta, menjadi agasavata, mencapai pacika Buddha, mencapai samasa Buddha, itu semua diperoleh dari kebajikan. Yang salah satunya adalah perdana, seperti yang akan sedang Anda lakukan semua. Tadi disampaikan, yasa danena silena, sama nena hampina cat, niti sunihito hoti, itiya urisa sawa. Bahwa harta berupa kebajikan seperti perdana, pertapa susila, pencegahan dan pengendalian dari keburukan, itulah harta yang baik untuk ditimbun baik oleh wanita maupun pria. Karena harta kebajikan inilah yang sesungguhnya tidak pernah bisa dicuri, tidak pernah bisa dirampok. Kalau harta hanya berupa materi masih bisa dicuri, masih bisa dirampok. Bahkan dewa, naga, yaka, gandala itu bisa memindahkannya, bisa mengambilnya. Tetapi harta kebajikan ini tidak pernah bisa dicuri, tidak pernah bisa dirampok, dan akan dibawa dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan yang akan datang. Maka kalau ingin hidup bahagia, ingin senantiasa beruntung, harus banyak melakukan kebajikan. Di Jawa ada satu ungkapan yang mungkin kalau umat Buddha Temanggung sering mendengar, terutama sering disampaikan oleh Bante Dhamma Sumbo, yang dikatakan itu ungkapan Jawa, wong bodoh kalah karo wong pinter, wong pinter kalah karo wong bener, wong bener kalah karo wong licik. Nanging wong licik mesti kalah karo wong bejo. Yang Jakarta paham ya? Kalau ya, orang bodoh itu kalah dengan orang pintar, orang pandai. Orang pandai kalah dengan orang benar. Orang benar kadang kalah dengan orang licik. Tetapi orang licik pasti kalah dengan orang beruntung. Jadi orang licik pasti kalah dengan orang beruntung. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang dikatakan beruntung, orang bejo, sinten? Boten sanes yang ingkang tansah nindakaken kebajikan. Tidak adalah orang yang selalu melakukan kebajikan, adalah orang yang pasti beruntung, yang pasti tidak pernah terkalahkan. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Lalu Tanma Sutta Sang Buddha petik, sudah saya petik dari
dari 15 juta, satu sakit yang terakhir. Eta disani katwana sabatama parajita sabata soti gajali tante sang mangga utama. Setelah melakukan berbagai macam kebajikan, eta disani katwana, seseorang tidak akan terkalahkan dimanapun berada. Sabatama parajita, dan orang demikian akan selalu mendapatkan keberuntungan. Sabata soting gajani, dan itulah salah satu berkah utama tante sang mangga utama. Orang yang melakukan kebajikan apapun itu, apakah berdana, praktek silat, praktek meditasi, apapun kebajikan, adalah orang yang beruntung dimanapun beruntung, tidak terkalahkan dimanapun juga. Dan itulah kenapa kita melakukan kebajikan. Maka pada zaman Sabda ada sebuah cerita sebagai pengakhir. Ada sebuah cerita. Pada zaman Sabda ada seorang bernama Gosaka. Gosaka ini adalah seorang saudara kaya. Orang terkaya di daerah Kosambi. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah ke India, pasti akan singgah ke daerah Kosambi. Nah di sana ada wihara yang ada pilar Asoka yang paling atau masih paling utuh. Nah di sana itu ada yang mengatakan itu adalah Gositarama. Tapi memang Kosambi itu banyak wihara. Namun kalau itu adalah Gositarama, itu adalah wihara yang dipersembahkan oleh Gosaka. Gositarama. Nah, Gosaka ini dikatakan ada orang yang paling beruntung. Mengapa beruntung? Karena sudah diliciki oleh orang lain, mau dibunuh banyak kali, tetap selamat. Mengapa bisa selamat? Karena di dalam kehidupannya lampau, Gosaka ini pernah lahir sebagai anjing. Kok bisa ya? Sebagai anjing kok setelah lahir sebagai manusia kok bisa selamat? Nah ceritanya adalah ketika dia lahir sebagai anjing, Gosaka ini dirawat oleh seorang penggembala, yang mana penggembala ini punya guru spiritual. Dan guru spiritual itu bukan abal-abal. Karena apa? Dia adalah seorang pacita Buddha. Maka setiap hari penggembala ini mempersembahkan dana makanan kepada pacita Buddha tersebut. Nah biasa kalau kita punya anjing, kemanapun kita pergi, anjingnya pasti akan ikut. Nah Gosaka ini bukan sebagai anjing pada waktu itu selalu mengikuti si penggembala ketika mendatangi pacita Buddha untuk berdarah. Dan pacita Buddha ini juga punya kebiasaan ketika mendapatkan makanan, dia sisihkan beberapa makanannya diberikan kepada anjing tersebut. Lama-lama si anjing ini menjadi letak, muncul sayap, sehingga walaupun tidak ada Gosaka, dia sering datang ke hutan, ke putih pacita Buddha ini untuk apa? Menjadi warapala, menjadi penjaganya. Kalau ada binatang buas yang datang, nah anjingnya akan membobok supaya binatangnya akan lari. Dan ketika pacita Buddha ini berpindah ke kampung, salah jalan, sesat, dan dia akan mengatakan. Nah, dia walaupun seekor anjing melakukan kebajikan sedemikian rupa, melindungi seorang pacita Buddha. Maka kemudian ketika dia meninggal, terlahir di alam surga. Tahu bisa? Ternyata kalau di alam surga tidak ada manusia. Anjing pun kalau dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, diarahkan untuk melakukan kebajikan, bisa terlahir di alam surga. Nah dalam kehidupan sekarang, pada zaman Buddha terutama, anjing ini terlahir sebagai Gosaka. Tapi pada awal dia dilahirkan kurang berumur. Artinya begini, dia lahir dari seorang
wanita tunasusila, pelacur. Yang mana setelah pelacur pada zaman dahulu, kalau melahirkan anak, maunya adalah anak perempuan. Mengapa? Supaya bisa melanjutkan profesinya. Ketika dilahirkan ada anak laki-laki, dia buang. Dan ternyata kenapa sih bocah ini juga dibuang? Itu juga kelahirannya lampu pernah membuang anaknya. Dan sekarang karangannya muncul buah namanya. Dia terakhir kemudian dibuang. Tapi kebajikan karena melindungi si Pacika Buaya ini masih diperolehnya. Dia ditemukan oleh seseorang yang melewati tempat-tempat dia buang dan dirawat. Dan pada waktu itu ada seorang saudara yang paling kaya di daerah Kosambi yang punya guru spiritual. Yang guru spiritual ini mengatakan bahwa di hari itu ada seorang bayi putra laki-laki yang lahir, yang nanti akan menjadi saudara yang paling kaya di sini. Kemudian dia berpikir, wah, istri saya juga sedang mengandung. Kira-kira istri saya nanti akan melahirkan apa? Anak apa? Putra atau putri? Nah, si Gosaka ini kemudian dibeli sama si saudara kaya ini untuk dirawat, tapi dia berpikir, kalau nanti istri saya melahirkan seorang putri perempuan, maka akan saya jadikan menantu dari anak saya, si Gosaka ini. Tapi kalau kemudian istrinya melahirkan seorang putra, ini harus saya bunuh. Kenapa? Tidak mau tersaingi. Karena sebagai versi nanti anaknya akan menjadi saudara kaya. Ternyata istrinya melahirkan seorang putra. Maka kemudian saudara ini berusaha untuk membunuh si Gosaka ini. Pertama, dia meminta kepada pembantunya untuk meletakkan si Gosaka ini di jalan yang setiap hari dilewati ribuan sapi, supaya dipijak mati. Tetapi ternyata ketika sapi-sapi ini datang melihat bayi, ada sapi jantan yang paling besar langsung melindungi si Gosaka ini, sehingga sapi-sapi lainnya itu tidak menginjak si Gosaka ini. Nah, si penggembala yang melihat kejadian tersebut langsung diambil si Gosaka ini kemudian dirawat. Nah, saudara kaya yang tahu bahwa si Gosaka ini belum mati, minta pembantunya untuk membeli Gosaka ini dengan harga yang tinggi, tetapi kemudian diminta untuk ditaruh di jalan yang biasa kereta itu akan melewati tempat tersebut supaya nanti terpijak oleh kereta. Tapi kemudian semalam suntuk, kuda-kuda kereta tersebut tidak mau berjalan. Ternyata di pagi harinya di depan jalan tersebut ada bayi pusaka. Hanya diambil bayi tersebut dan dipelihara. Nah, saudara kayak ini tahu ternyata belum mati juga ini. Lantas minta pembantunya dibeli lagi dengan harga yang tinggi dan minta uang ditaruh diletakkan di kuburan. Yang kalau zaman dahulu di India ada kuburan yang namanya Susana Bumi. Jadi kata Susana itu adalah kuburan. Nah, khusus kuburan Susana Bumi ini adalah tempat di mana mayat-mayat itu hanya dilipat saja, tidak dikubur. Sehingga nanti akan ada banyak serigala, anjing, gagak yang akan memakan mayat tersebut. Nah, pusaka ditaruh di situ dengan harapan bahwa nanti akan dimakan oleh serigala atau anjing atau gagak, dan bahkan kalau tidak dimakan mereka, pasti makhluk halus akan datang ke sana membunuh si anaknya. Karena memang dalam tulis memang ketika kuburan itu ada mayatnya, ya pasti ada mayat ya. Maksudnya ketika ada bau mayat, biasanya ada dikatakan ada makhluk halus yang memang berapa suka dengan bau mayat. Nah, tetapi karena kebajikan si Gosaka ini ternyata binatang bahkan makhluk halus tidak bisa mendekat
akhirnya tidak jadi mati lagi. Ditemukan oleh orang yang lewat, dipelihara, dan si saudara ini tahu belum mati juga. Dibeli lagi dan minta kepada si pembantunya untuk melimpahkan ke jurang. Namun ketika dilempar ke jurang, bukannya langsung terjun bebas dan mati, ternyata kesangsang. Direnggut. Jadi kalau jalan itu kadang-kadang ada tumbuhan kan, jadi langsung tidak jatuh, kesangsang di sana, nggak mati juga. Ditemukan oleh seseorang yang lewat, dipelihara, dibeli lagi sama seseorang. Wah, dikatakan dengan berbagai macam cara tidak pernah mati. Kenapa? Kebajikan selalu selamat. Sampai suatu ketika dia sudah berumur, maksudnya sudah mulai tumbuh dewasa. Masih saja si saudara ini kepingin membunuh si bosnya ini. Maka dia berpikir, dia mendatangi seorang pembuat pernikahan dan bertanya, kapan kamu akan memasukkan tubuh kamu di perhatian? Oh, besok. Oh, saya punya tugas untuk kamu. Saya punya seorang anak yang jahat. Dia anak jahat. Kalau dirinya sendiri yang jahat. Saya punya anak yang jahat, yang selalu memberikan kerugian. Tolonglah. Besok saya kirim ke sini, kamu bunuh, masukkan ke perhatian. Nah, kemudian karena si pernikahan ini mendengar bahwa ini adalah anak yang merugikan, anak yang jahat, dan apalagi berbahaya dengan harga yang besar. Nah, keesokan harinya si bosnya ini diminta sama saudara ini untuk datang ke pembuat pernikahan dengan mengatakan ada tugas yang harus kamu lakukan di tempat si pembuat pernikahan. Namun apa yang terjadi? Ketika dia dalam perjalanan, dia bertemu dengan putranya saudara. Nah, kan saudara punya putra kan yang lebih muda daripada si saudara ini. Nah, putranya si saudara ini bertanya, kamu mau kemana? Yang mengatakan, oh saya mau ke tempat pembuat pernikahan. Sudah, saya saja ke sana. Karena dia itu sebenarnya lagi bertarung dengan teman-teman dan kalah. Kemudian dia minta sama Bosaka untuk menggantikan taruhannya, karena Bosaka itu memang pandai untuk bertarung. Tapi apalagi Bosaka nggak mau, takut dengan ayah dirinya, yaitu saudaranya. Tapi kemudian anak dari saudara ini nggak usah takut, biar saya saja yang akan mendatangi si pembuat pernikahan. Nah kemudian ya sudah, kamu yang kesana, saya yang bertaruh. Hanya dia datang ke tempat pernikahan, ya jelas dikira itu ada anak yang mau dibunuh, sambil di sana dicincang-cincang masuk ke perhatian. Nah di sore harinya si bocah ini pulang. Si saudara kaya pakai sekali, loh kamu kok bisa pulang? Dikira sudah mati kan? Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi, langsung shock. Waduh, anakku gimana ini? Buru-buru dia lari ke tempat pembuat pernikahan dengan harapan anaknya tidak dibunuh. Dengan kegelisahan, kekhawatiran, menangis. Sambil di sana si pembuat pernikahan mengatakan, tenang saja, saya ada di sini. Bukan tenang saja, anakmu sudah saya bunuh. Tahu siapa lagi kan? Dan itu anaknya sendiri yang digadang-gadang nanti akan menjadi penerusnya. Tetapi walaupun sudah demikian, tetap saja kebencian terhadap Bosaka itu tidak pernah habis. Kemudian punya rencana lain, dan dia punya temannya di kota lain yang juga saudara kaya. Kemudian dia berpikir bahwa teman saya ini teman yang sangat setia dengan saya. Apapun yang saya katakan pasti dia akan melakukan. Maka kemudian dia merencanakan untuk mengirimkan si Bosaka ini ke teman saudara di kota lain, kemudian diberi surat yang isinya adalah
ini anak saya bernama Pusaka yang jahat, yang buruk, yang berikan tolong dibunuh guru saya. Nah, si Pusaka ini kan orang yang innocent, orang yang mendukung. Kemudian diperintah oleh si saudara kayak ini ke tempat temannya, ya dia mau saja dengan membawa surat yang dia tidak membukanya. Tetapi namanya juga orang beruntung. Kan tadi kan dari orang beruntung dan orang bejo karena kebajikan. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan putri dari saudara kaya temannya saudara ini. Begitu melihat si Pusaka langsung jatuh cinta. Dan ternyata memang putri ini dulu dalam kehidupannya lampau pernah menjadi istrinya. Maka begitu melihat Pusaka, cinta lama tumbuh kembali. Nah, begitu melihat Pusaka begini, kemudian ditanya, kamu mau kemana? Sama datang ke bapakmu, ada apa untuk memberikan surat ini? Sudah sah saja yang menyerahkan surat ini ke bapak saya, ayah saya. Kemudian sebelum diserahkan kepada ayahnya, dibuka. Wah, ternyata isinya adalah ayahnya disuruh membunuh Pusaka. Nah, dia kan sudah cinta mati. Apa yang terjadi? Suratnya diganti. Dan di sini apa? Diganti dengan bahwa saudara Kain itu Sambi meminta putrinya ini untuk menjadi menantu. Dan sudah begitu Sambi di tempat saudara itu ke kota lain, jadikanlah dia sebagai menantu. Wah, saudara Kain itu Sambi shock lagi, tidak berhasil lagi. Akhirnya sakit. Dan ketika sakit, Pusaka dengan istrinya datang ke tempat saudara Kain. Nah, istrinya tahu ini saudara ini orang yang jahat sekali kan. Nah, kemudian ketika dia sakit, didatangi. Pada waktu itu penasihat dari saudara Kain ini menyampaikan, menanyakan tentang kekayaan dari si saudara. Dia memiliki kekayaan yang dikatakan 40 kodi. Kodi itu sebenarnya 10 juta. Nah, kali ini kekayaan yang sangat besar. Kemudian ditanyakan, nanti kekayaan ini diberikan kepada siapa? Pada waktu itu, Pusaka kan ada di situ dengan istrinya. Niatnya adalah untuk mengatakan bahwa kekayaan saya tidak akan saya berikan kepada Pusaka, tapi keselimut. Kekayaan saya akan diberikan kepada Pusaka. Sudah begitu istrinya yang tahu bahwa itu orang jahat, yang mungkin akan berubah, dia langsung pura-pura menangis. Kepalanya ditabrakkan ke dadanya si saudara Kain tersebut, langsung mati. Jadi kekayaan tersebut menjadi milik Pusaka. Makanya kemudian si Pusaka menjadi seorang miliarder, seorang yang kaya raya terkaya di kota Kosambi. Dia mewarisi kekayaan istrinya, orang tua istrinya mewarisi kekayaan, yaitu ayah dirinya yang sepanjang hidupnya ingin membunuh dirinya. Bayangkan, artinya orang yang berbuat kebajikan dimanapun berada selalu beruntung. Itulah kenapa tidak terkalahkan dimanapun juga ketika orang suka melakukan kebajikan. Apalagi usaha ini ketika bertemu dengan sang Buddha, keyakinan muncul, sadar muncul, sampai kemudian yang mempersembahkan Gositara, membuat wihara yang digunakan oleh Biku Sangga, oleh sang Buddha. Semakin dia akan bertumbuh di dalam dhamma, semakin dia akan mendekati nibbana. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya kebajikan memang harus kita lakukan. Orang bodoh kalah dengan orang pintar, orang pintar kalah dengan orang benar, orang benar kalah dengan orang licik. Tetapi orang licik pasti kalah dengan
menjadi beruntung harus banyak melakukan kebajikan. Oleh sebab itu, selamat melakukan kebajikan, melakukan pesta kebajikan. Semoga Anda semua berbahagia, senantiasa mendapatkan keuntungan di sini dan bahkan setelah kematian, baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual. Selamat juga mempraktikkan merayakan Hari Kartina tahun 2023. Sabi sata Tuhan Yesus. Semoga semua makhluk